Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Web Programming 1. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi mengenai perulangan ataupun looping. Dan di dalam bahasa pemrograman, itu biasanya ada yang dinamakan perulangan atau looping, atau kadang juga disebut dengan iterasi. Nah, di mana perulangan ini merupakan sebuah instruksi program yang memerintahkan suatu tugas agar dapat diulang-ulang berdasarkan dengan kondisi tertentu. Nah, di dalam bahasa pemrograman PHP ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan untuk melakukan proses perulangan ini. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan perintah for, ya, di mana perintah for ini merupakan bentuk perulangan yang sangat sederhana. Dengan menggunakan fungsi ini, kita dapat melakukan pengulangan, yaitu pengulangan data, sampai dengan batas yang sudah kita tentukan. Oke, ini untuk bentuk umumnya ya, yaitu for, kemudian di dalam kurung, di sini ada 3 properti yang harus kita masukkan. Yang pertama yaitu init counter, untuk menentukan nilai awalnya, yaitu nilai awal dari perulangannya nanti. Kemudian ada test counter, ya, sebagai batas dari pengulangannya. Kemudian ada increment counter ya. Di sini bisa menggunakan increment atau decrement, yaitu penambah atau pengurangnya ya. Baru nanti di dalam kurung awal di sini kita masukkan kode yang akan kita eksekusi atau pernyataannya apa. Nah, ini contohnya ya. Contoh for.php. Di sini kita ada sebuah perintah for yang mana untuk tadi yang pertama di sini atribut yang pertama yaitu adalah nilai awal ya, memberikan nilai awal di sini yaitu angka sama dengan 1. Kemudian yang kedua, batas pengulangannya akan dilakukan selama angkanya ini kurang dari sama dengan 10. Kemudian ada nilai incrementnya yaitu angka plus-plus. Nah, untuk pernyataan yang akan dieksekusi nanti yaitu angka, kemudian tampilkan angkanya, yaitu angka berapa yang akan ditampilkan. Nah, ini kita bisa cek dengan menggunakan yang namanya tabel penelusuran ya. Ini saya sudah coba buatkan di dalam sebuah Excel ya, nanti bentuknya seperti ini. Jadi tadi angkanya yaitu angka awalnya yaitu adalah 1. Kemudian batasnya yaitu angka kurang dari sama dengan 10. Kemudian nanti ada angka plus-plus dan outputnya nanti seperti apa. Ya, tadi outputnya angka ya, titik 2. Kemudian nanti tampilkan angka berapa yang ada di dalam variabelnya. Oke, kita lakukan untuk iterasi pertama atau perulangan pertama. Nilai awalnya adalah 1 ya, tadi angkanya 1. Kemudian angka kurang dari sama dengan 10. Apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Ya, karena di sini true ya, memenuhi, maka akan menampilkan output angka yaitu 1. Kemudian angka plus plus, berarti 1 ditambah 1. Maka angkanya akan berubah menjadi 2. Kemudian angka kurang dari sama dengan 10. Apakah 2 ya, karena tadi sudah ditambah. Apakah 2 kurang dari sama dengan 10? Hasilnya juga true. Maka akan tampil angka ya sama dengan nilainya adalah sekarang 2. Begitu seterusnya ya. 1, 2, kemudian 3 juga true. Ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita coba sampai 10 dulu. Kita akan lihat tabel penerusannya seperti apa. Nah, ketika di kondisi 10, ya, apakah 10 kurang dari sama dengan 10? Nah, di sini ada dua pembanding ya, ada kurang dan sama dengan. 10 kurang dari 10 itu adalah salah. Tetapi di sini 10 sama dengan 10. Maka dia masih bernilai true. Maka 10 akan tetap ditampilkan. Kemudian 10 plus plus ya, berarti 11. Apakah 11 itu kurang dari sama dengan 10? Jawabannya false ya, karena 11 itu lebih besar dari 10. Nah, ketika
dia kondisinya false, maka tidak ada output yang ditampilkan. Sehingga nanti perulangannya akan, atau kita akan keluar dari perulangannya. Jadi perulangannya hanya akan menampilkan angka 1 sampai dengan angka 10. Seperti itu. Nah, ini contoh dari PHP yang sudah tadi dibuat, yaitu contoh for. Jadi nilai awalnya adalah 1. Ya, tadi outputnya angka 1, angka 2, sampai dengan angka 10. Karena nanti angka 11 itu sudah tidak memenuhi untuk pengulangan, yaitu bernilai false, maka pengulangan hanya sampai dengan angka ke 10. Ya, tadi ada di Excel-nya seperti ini ya, untuk tabel penelusurannya. Jadi kita bisa tahu proses dari tiap-tiap iterasinya, dari 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini untuk pengulangan for, ya. Kemudian ada juga kita bisa mengkombinasikan dengan yang namanya tag dari HTML, ya. Contohnya di sini kita ingin menampilkan sebuah tanggal, ya. Kalau misalkan kita menggunakan manual, itu kita harus membuat option value-nya sebanyak 31 misalkan, ya. Kita ingin menampilkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Nah, dengan pengulangan kita cukup melakukan garis kode ini, ya, sehingga nanti optionnya akan berulang sebanyak dari jumlah pengulangannya, ya. Tadi ya, kita bisa gunakan juga tabel penelusuran, ya. Di sini tanggalnya sama dengan 1 untuk nilai awalnya. Kemudian tanggal kurang dari sama dengan 31 tanggal plus. Kemudian echo option value, tanggalnya kita output, kemudian tanggalnya juga di output di sini untuk value-nya. Kemudian dia nanti akan terus berulang selama tanggalnya ini kurang dari atau sama dengan 31. Ya. Ketika tanggalnya 32 dan kondisinya false, maka pengulangannya akan berakhir. Nah, nanti untuk outputnya seperti ini. Nah, ini untuk contoh outputnya, contoh for form.php. Ya, jadi tanggalnya ini adalah berupa combo box. Nah, optionnya akan berulang sebanyak 31 kali. Nanti kalau misalkan kita edit, ya misalkan saya hanya ingin menampilkan sampai dengan tanggal 28. Nah, maka di sini kita ubah batas pengulangannya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini contoh dari penggunaan for dengan mengkombinasikan dengan sebuah tag HTML yaitu combo box. Nah, kita juga bisa sebetulnya tidak hanya tanggal ya, bisa bulan, bisa tahun, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya adalah perintah perulangan dengan menggunakan while. Nah, pada bentuk perulangan ini, pernyataan akan terus dikerjakan apabila masih belum mencapai batas pengulangan. Nah, di sini untuk bentuk umumnya, yaitu while, kemudian kondisi is true-nya apa, atau kondisinya seperti apa, kemudian apa pernyataan yang akan dijalankan. Oke, ini adalah contoh dari penggunaan perintah while ya. Di sini ada jumlah, yaitu variabel jumlah sama dengan 1, while jumlah kurang dari sama dengan 5, kemudian statementnya adalah jumlah, tampilkan ya, jumlahnya, kemudian BR. Nah, ini juga kita bisa gunakan tabel penelusuran untuk mengecek pengulangan dengan menggunakan while ini. Ya, tadi jumlah batas awalnya adalah 1, kemudian batas pengulangannya itu jumlah kurang dari sama dengan 5, kemudian outputnya adalah jumlah plus, kemudian BR. Sehingga nanti tampilan outputnya yaitu seperti ini. Ya. Nah, di sini percabangan dengan menggunakan while, outputnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah perulangan dengan menggunakan perintah do while. Ya, di sini perintah do while yaitu pernyataan yang akan dikerjakan terlebih dahulu sebelum melakukan pengecekan batas perulangan. Nah, berbeda dengan yang tadi ya. Kalau while itu dia dicek dulu, baru dikerjakan statementnya. Nah, untuk do while itu dikerjakan dulu statementnya, baru dilakukan pengecekan batas pengulangan. Nah, apabila masih belum mencapai batas pengulangan, maka perulangan akan terus dilakukan. Nah, bentuknya adalah do, kemudian pernyataannya apa?
Kemudian while kondisi yang akan dijalankan atau dicek ya, tadi batas pengulangannya. Nah, di sini untuk contoh dari penggunaan perintah do while, ya, di sini ada jumlah sama dengan 10. Ya, jadi nilai awalnya adalah 10. Do lakukan echo, jumlah plus plus, kemudian BR. Jadi dilakukan dulu statementnya, baru ada pengecekan batas pengulangan. Jumlah kurang dari sama dengan 1. Oke, nah di sini ada sedikit kesalahan ya di bagian jumlah plus plus dan juga jumlah kurang dari sama dengan 1. Nah, ini saya sudah coba perbaiki ya. Jadi kita buat nilai awalnya adalah 10, kemudian do, kemudian echo jumlah. Nah, di sini jumlah plus plus itu harus diganti menjadi jumlah minus min. Jadi nanti nilainya akan berkurang. Kemudian untuk batas pengulangannya bukan jumlah kurang dari sama dengan 1, tetapi jumlah lebih dari sama dengan 1. Sehingga nanti dia akan menurun pengulangannya ya. Nah, di sini nilai awalnya adalah 10, kemudian ditampilkan. Kemudian jumlah minus, berarti 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Apakah 9 lebih besar dari atau sama dengan 1? Jawabannya adalah true. Maka dia akan lakukan pernyataannya terus ya sampai dengan nanti ada di posisi angka 1. Apakah 1 lebih besar atau sama dengan 1? Masih true. Kemudian tampilkan angka 1. 1 dikurangi 1, 0. Apakah 0 lebih besar dari sama dengan 1? Hasilnya adalah false. Sehingga nanti hasilnya untuk perintah ini adalah seperti ini ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini perintah do while ya tadi. Perbedaannya dengan while adalah jika while itu dia dicek dulu batas pengulangannya baru dilakukan atau dijalankan statementnya. Sedangkan untuk do while itu dijalankan dulu statementnya baru dicek batas pengulangannya. Kemudian yang berikutnya adalah for each. Nah, untuk perulangan for each ini biasanya dilakukan untuk sebuah elemen yang ada dalam array. Ya, untuk bentuk umumnya adalah for each, kemudian variabel arraynya apa, kemudian kita buat nama barunya, ya. Kemudian nanti pernyataan yang akan dijalankan. Nah, bentuknya seperti ini. Misalkan kita punya sebuah variabel array yaitu warna yang mempunyai 4 buah ya, 4 buah data yaitu merah, biru, kuning, hijau. Nah, ini kurang ya, kurang tutupnya. Nah, nanti kita akan coba looping untuk data array ini ya. Dengan menggunakan for each, kemudian nilai warna yaitu variabel arraynya tadi s dolar nilai. Sehingga nanti yang akan kita gunakan adalah si dolar nilainya ini. Sini echo dolar nilai. Sehingga nanti for each ini akan berulang menampilkan masing-masing dari value-nya. Berarti nanti yang akan ditampilkan adalah merah, kemudian ada BR di sini, berarti baris baru di bawahnya biru, di bawahnya lagi ada hijau, di bawahnya lagi ada kuning. Oke, ini saya juga sudah coba buat untuk perintah for each. Nah, ini ya. Seperti ini. Nah, nanti tampilan outputnya seperti ini. Merah, biru, hijau, dan kuning. Nah, ini untuk perulangan dengan menggunakan for each ya. Dimana tadi for each ini digunakan untuk melakukan pengulangan untuk variabel dengan tipe data array. Oke, baik. Mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.